Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Komunitasmu makin asik di Jaga Malam. Sembilan 4,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Nah, gimana nih? Kita lagi collab ya, Kak? Betul sekali. Nah. Malam hari ini kita collab ya, kolaborasi. Tentunya biar menemani malam kalian gak sepi, teman berdua di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan kebanyakan galau generasi sekarang ya kan. Jangan bentar-bentar sakit hati, bentar-bentar status ditinggal pacar ya kan. Bentar-bentar idolnya sakit juga galau. Jangan jadi generasi yang seperti itu. Jangan generasi menye-menye ya. Jadilah generasi yang anti badai, anti galau dan lain sebagainya. Bener, kalau istilahnya sekarang jangan jadi generasi anti menye-menye karena mungkin kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di suatu negara ya. 1 tahun yang akan datang, 2 tahun atau 5 tahun yang akan datang. Jadi mulai dari sekarang persiapkan bagaimana kamu menata hidup kamu di masa depan kalian. Waduh, kejauhan kan Nuri. Aku masih SMP gitu ya Ria. Aku masih SMP. Ya iyalah, anak zaman sekarang gitu. Zaman ini 5.0 ya, 5.0 kan sekarang sudah generasinya udah beda. Generasinya sudah beda. Tapi jadi kamu 5 tahun sama 10 tahun mendatang itu kayaknya cuma sebentar gitu loh. Sebentar ya. Sebentar banget. Klik, cuma tinggal klik gitu. Kayak cuma tinggal kedipan mata gitu doang deh Kak. Kalau dijalani itu sebentar banget tuh teman Pro 2. Dan kita ingat juga bagaimana Indonesia akan menata menjadi generasi emas di tahun 2045. Yang mulai dari sekarang generasinya harus ditata, mindsetnya diubah agar menjadi mindset yang tidak menye-menye. Nah, seperti topik kita hari ini nih. Betul, topik kita nih mengubah mindset menjadi generasi anti menye-menye nih. Betul sekali. Bersama Aura nih. Namanya Aura Intan Wulandari ya, Ketua Umum PDIMP ya. IPM Kabupaten Sumenep. Aura ini sangat aktif dari semenjak dia pelajar sampai mahasiswa ya. Udah aktif banget ya di Pro 2. Iya, betul. Jadi kalau sudah ngikutin dari Pro 2 dari awal pasti gak asing deh sama dia. Benar. Udah gak asing sama wajahnya Aura ya. Malam ini sehat Aura? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Banyak kegiatan ya? Iya, cukup padat. Cukup padat. Ini mah seperti anggota dewan ya, padat raya. Nah, by the way, Aura, kalau bicara mengenai generasi kita ya kan, generasi muda seperti kamu, aku salut banget nih ada anak muda yang perannya seperti Aura ini yang dari SMA udah aktif ya. Mungkin dari SMP ya. Cuma dari SMP-nya nggak bareng sama Pro 2. Baru dari SMA. Baru dari SMA bareng sama Pro 2 itu aktif banget. Di bidang apapun dia ada gitu. Sampai talent dia juga ini ya, aktif ya. Di apa kemarin MC apa? MC terus ikut lomba jadi, ya, ikut lomba juga karya. Jadi dia tidak ingin menyia-nyiakan masa mudanya. Jadi dia memperbanyak kegiatan-kegiatan yang positif. Wow, berarti lebih kritis dong. Kritis itu
Maksudnya gitu. Pemikirannya. Ya, boleh. Nah, kalau Aura sendiri, terlepas kamu titelnya apapun sekarang, menurut kamu menjadi generasi anti menye-menye dalam artian bisa mengubah mindset yang tidak hanya mager main game dan lain sebagainya, itu apa sih rahasianya? Yang pertama pastinya kepedulian ya Kak, karena banyak generasi muda sekarang itu jadi menye-menye karena tidak peduli sama masa depannya. Jadi kayak kalau Aura kan berorganisasi, ikut ini, ikut itu, sedangkan kalau teman-teman yang lain ketika diajak itu alasannya enggak males gitu, enggak capek, mending tidur gitu. Jadi dia tidak peduli. Memang organisasi itu enggak wajib, cuman karena ada tujuan dari organisasi kan mengasah skill kita, terus juga menebar kebermanfaatan buat masyarakat. Jadinya organisasi itu jadi wajib, padahal tidak wajib. Nah itu yang harus dirubah. Jangan malas-malasan lagi dan jangan terpatok sama TikTok. Balik lagi terpaku sama media sosial ya, scrolling karena memang menurut riset kan kebanyakan orang Asia yang paling banyak mengakses aplikasi TT ya kan. Benar. Kamu salah orang. Kayaknya mbaknya juga aktif TikTok ya. Aktif banget ya sepertinya ya. Tapi aku mau tanya deh, kamu kan bilangnya kan anti mager. Nah, cara motivasi kamu sendiri nih biar gak males, biar gak mager gitu. Biasanya kan ada titik yang namanya manusia nih, ada yang namanya titik jenuh lah. Gimana tuh cara mengantisipasi rasa malas kamu? Kalau mengantisipasi rasa malas, karena dulu Aura pernah dapat kata-kata kayak gini dari gurunya Aura. Gimana? Karena pada saat itu kan Aura lagi pengen menikmati masa muda, pengen gitu healing kayak teman-teman ke pantai, cuman keluyuran ke sana ke sini gitu, pengen kayak gitu. Terus gurunya Aura bilang, bedakan antara menikmati masa muda dengan menghancurkan masa depan, karena itu bedanya tipis. Jika membuang waktu di masa muda, otomatis persiapan untuk menuju masa depan itu bakal lebih sedikit, katanya gitu. Dan memang dalam berorganisasi tuh kayak capek, udah capek, udah terlalu padat gitu, pengen istirahat, tapi balik lagi kan udah tanggung jawab ya Kak, jadi harus bertanggung jawab penuh. Iya, betul sekali. Jadi kalau sekarang nih teman Pro 2, kalau kamu berpikir ya sudahlah kita pikirkan tahun depan, mungkin nanti akan tergerus oleh waktu. Iya, benar. Pada saatnya kamu akan dilibas oleh waktu, karena pergerakan sekarang, kemajuan teknologi itu kan sunset ya, bukan saset gitu, sunset. Beda lagi kalau saset itu. Iya, beda kemasan mini itu ya. Nah, jadi kemajuan teknologi itu kan sudah sunset, perkembangan zaman udah cepet banget. Jadi kalau kita yang tidak bisa memperbaiki diri atau mengupgrade diri, bisa jadi kita adalah generasi yang terbelakang nantinya. Kalau menurut kamu lagi nih, sebelum kita memang membahas seputar bagaimana kegiatan dari kamu di keorganisasian ya. Nah, kalau menurut kamu sendiri, bagaimana membuat generasi atau mengubah mindset kamu? Kalau tadi termotivasi karena guru kan, tapi apa yang menyadarkan kamu banget, oh ini benar, ini adalah titik berubah aku nih, harus berubah di sini nih? Karena saya yakin kalau misalkan dunia itu tidak selamanya sama dengan keinginan kita. Realistis saja ya Kakak. Kita punya ekspektasi tinggi, tapi kalau gak ada kemampuan, gak ada segala sesuatu yang menyokong itu, keberhasilan itu, tidak ada sesuatu yang dikorbankan, maka ya gak akan tercapai ekspektasi itu. Jadi ya ekspektasi itu jangan ketinggian, katanya biar jatuhnya gak sakit. Dan kalaupun mau ekspektasi tinggi, silahkan upayanya harus lebih tinggi gitu. Jadi percaya kalau dengan upaya atau jeripaya yang keras, yang kuat, yang semangat banget, itu akan bisa mencapai ekspektasi itu. Betul, itu obrolan pribadi kita ya sebelum menyentuh keorganisasian nih. Karena Aura sendiri kan aktif di bidang organisasi PDIPM ya Kabupaten Sumeneb, gimana juga ingin menyuarakan kepada generasi saat ini, generasi Z ataupun Alpha, bahwasanya mereka mengubah mindsetnya agar menjadi generasi yang memang tangguh,
generasi yang memikirkan masa depan, generasi yang bukan hanya sesaat gitu, bersenang-senang sesaat atau pengen viral sesaat, tapi dalam artian viralnya itu nggak positif ya. Nanti kan pikirannya pasti gini, ntar bisa minta maaf gitu ya. Klarifikasi ya. Ya udah teman Pro 2, obrolannya akan berlanjut di Jaga Malam, jangan kemana-mana, stay tune terus. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. satu Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya? Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah dengerin kita dan juga sudah tonton tayangan ini di YouTube channelnya RRI Sumeneb.net. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe ya. Obrolan ini bisa kamu tonton kembali di channel YouTube kita. Mau sekarang, besok, besoknya lagi, semuanya ada ya. Tinggal kamu scrolling aja di YouTube channel ini. So, balik lagi ke Aura. Aku nggak sendirian, yang pasti masih bareng bersama aku. Ria. Di Jaga Malam ini kita fokus bagaimana organisasinya Aura itu pengen memberikan dampak kepada generasi Z ya, generasi Z dan generasi Alpha, biar mereka tidak menye-menye gitu. Dalam artian mindsetnya terbentuk, bagaimana berpola pikir masa depan yang cerah itu ditata dari sejak dini. Ya, kalau kamu konsepnya di organisasi gimana? Apa yang ingin disampaikan gitu? Kalau di organisasi itu, di organisasi manapun ya Kak, itu pasti diajarkan tentang mindset dan mindset yang benar, pola pikir yang benar, terus cara menghadapi berbagai karakter manusia gitu. Itu diajarin semua. Tapi untuk yang organisasi yang Aura ikuti sendiri, itu konsennya di literasi. Jadi banyak sekali, khususnya di Madura yang katanya orang-orang itu Pulau Meksiko, itu banyak sekali kasus-kasus yang ternyata sumbernya itu karena minimnya literasi Kak. Ya. Jadi contohnya pernikahan dini itu di Sumeneb masih tertinggi nomor sekian di Jawa Timur gitu. Itu karena kurangnya
literasi, banyak KDRT juga, pembunuhan, carok, itu identik banget sama Pulau Meksiko ini. Jadi kembali lagi karena kurangnya pendidikan yang merata, literasi, jadi di organisasi IPM itu menggemborkan dan menggaungkan terus literasi. Jadi ada beda buku, karena dengan kita baca tuh Kak, itu kita bisa melatih nalar kita. Jadi satu kalimat itu biasanya multitafsir, banyak tafsiran-tafsiran baru, sehingga itu yang bikin otak kita itu punya penalaran, punya ilustrasinya tersendiri, sehingga mindset itu perlahan berubah. Cara menangkap informasinya pun bisa berubah ya. Iya, kan? betul. Lebih bijak lagi tentunya. Betul. Jadi memang di dalam suatu organisasi pasti punya point of view yang ingin disampaikan kepada generasi yang akan datang. Bukan hanya dia berseragam, bukan hanya dia kayak ada di jalanan ingin menyuarakan, bukan hanya seperti itu, tapi ingin didengar dan ingin apa yang mereka sampaikan itu bisa diterapkan. Bukan sok menggurui ya, tapi lebih kayak karena kita hidupnya lebih awal daripada kamu ya kan. Jadi mungkin pengalamannya lebih duluan aku gitu. Lebih senior lah ya. Iya betul. Nah untuk membuat mindset itu, mindsetnya anti menye-menye untuk generasi yang saat ini, apalagi generasi alpha yang memang langsung gadget gitu ya kan. Langsung gadget karena memang ketika lahir pun mereka udah masuk ini konten kan. Bener banget. Nah itu apa yang ingin disampaikan nih? Kalau yang informasi yang pernah Aura dapat, harusnya 3 tahun, anak baru 3 tahun itu baru boleh lihat layar, layarnya aja. Tapi sekarang justru orang tua itu malah ngasih anaknya tuh gadget dengan alasan biar gak tantrum, padahal dengan ngasih gadget tuh justru malah nambah tantrum. Iya, karena kan kalau diambil gadgetnya bakal tantrumnya tuh 3 kali lipat daripada gak dikasih gadget. Terus juga kalau generasi alpha, ya kita tidak bisa memungkiri ya Kak, harus bergandengan terus dengan gadget, cuman mungkin bisa diatasinya di orang tuanya untuk meminimalisir itu. Karena ya apa-apa dikontenin gitu. Jadi pintu pertama itu orang tua lah ya. Betul. Apalagi orang tua muda seperti saya. Iya, nah itu harus benar yang proteksi diri ya, benar banget. Tapi aku sih tetap kagum ya, apalagi Aura lo dibilang masih umur berapa? 18 tahun. 18 tapi sudah melek banget tentang literasi, edukasi tentang anak tuh. Iya kan? Jadi masa teenager itu penting untuk membuat seseorang anak itu menemukan jati dirinya. Kamu merasa nggak sih di umur berapa kamu kayak menemukan jati diri? Nah, di umur baru-baru ini sih Kak. Baru-baru ini itu kan? Umur 17-an. Kayak relate gak sih kalau di SMP itu masih belum mikir yang belum? Iya benar. Pasti mikirnya tuh cuman besok aku mau main apa ya, besok main sama siapa ya gitu. Besok beli sebelah. Iya betul. Tapi baru menemukan akhir-akhir ini bahwa pentingnya menatah masa depan itu sejak dini. Di usia baru memasuki teenager itu SD kan ya? SD. Nah kalau menurut kamu apa sih dari pengalaman-pengalaman yang kamu sudah dapatkan untuk mengubah mindset agar mereka itu inilah ya seperti bahasanya di awal kita obrolan, yaitu merekonstruksi mungkin dari SMP mereka kayaknya kayak kalau orang Madura bilang kasta ya. Kenapa SMP-nya padahal dulu gini, coba aku ini, coba ini. Nah, jadinya dia kayak apa ya? Ya kasta gitulah. Apa sih bahasa Indonesianya? Nyesel kan. Kalau berbicara penyesalan tuh emang di akhir ya Kak? Iya dok. Jadi mau diubah pun nggak bisa kayaknya, namanya masa lalu gitu kan. Jadi yang bisa adalah diperbaiki aja. Ada teori kalau misalkan kita itu nggak bisa mengubah cara berpikir orang lain, kita nggak bisa ngubah
Intinya nggak bisa ngatur orang lain harus seperti ini, Iya, orang ini betul. harus seperti itu. Jadi yang bisa kita rubah adalah dari diri sendiri. Jadi makanya banyak generasi sekarang itu menye-menye, dan kalau misalkan ada masalah yang disalahkan tuh orang lain, ya kan Kak? Iya, betul. Iya. Padahal tanpa kita sadari, kita ngeluh pun orang lain nggak akan ngikutin kita. Ya, ini Benar. bukan menjustis semua orang ya. Mungkin ada beberapa yang Beberapa, seperti itu. iya. Tidak menjustis semuanya ya, teman Betul. berdua. Mungkin mohon diingat dan digaris bawahi, tidak menjustis semuanya. Tapi kebanyakan memang seperti itu. Kalau kamu menemukan yang seperti ini, relate, komen ya. Komen. Kalau relate yang seperti obrolan kita itu, komen aja. Oh iya, bener anak SMP sekarang begini-begini. Ya relate aja gitu. Komen aja, nggak apa-apa. Kita berbagi kok di sini. Mungkin dari pengalaman Aura yang dari SMA sudah aktif di organisasi hingga perguruan tinggi negeri. Sekarang semester berapa? Semester 2. Semester 2 yang masih aktif. Nah, itu juga ingin memberikan impact kepada generasi selanjutnya untuk berpikiran lebih jauh gitu. Bukan Lebih cuma terbuka ya? Iya, lebih jauh, lebih terbuka pandangannya ya, pandangannya itu masa depan ya. Pandangan di masa depan lebih jauh terbuka gitu, biar kamu menata diri menjadi seorang pribadi yang sudah punya punya framing bagus lah. Value, bervalue. Aduh, cakep banget sih. Semoga ya bukan cuma hanya ada Naura, tapi banyak Naura-Naura yang lain, atau mungkin lebih banyak ya. Aura. Iya. Sampai lupa deh. Iya. Tipu. Aura yang tidak aur-auran ini. Ya, mental seperti apa yang harus dibentuk ketika para remaja itu mau membuat dirinya itu berpikiran masa depan? Percaya diri, karena kalau sudah nggak pede dari awal, apapun yang ia lakukan pasti merasa kayak aduh kayaknya enggak deh, jadi nggak jalan-jalan, ataupun sekalipun jalan itu masih merasa tidak mau melangkah lagi karena merasa salah. Terlalu perfeksionis itu juga tidak baik ya teman-teman. Tidak baik loh ya. Over pede juga tidak baik. Tidak baik juga. Iya. Iya. Jadi buat kalian semuanya jangan lupa ya, jadilah generasi yang memang nggak gampang putus asa, nggak gampang sakit karena kamu mungkin sudah mendapatkan MBG ya, makan bergizi gratis. Terus hatinya nggak gampang rapuh. Nggak gampang melempem. Betul. Istilahnya kerupuh lagi. Melempem. Bener sih. Tapi bener loh, nggak Iya, gampang bener. melempem kan. Bener. Kalau bisa jangan jadi generasi kerupuh, jadi generasi rengginang aja. Nggak melempem kan. Generasi baja, lebih tepatnya di generasi baja deh kayaknya. Iya benar. Ya udah teman Pro 2, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Lain kali ya, lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi bersama Naura. Obrolan kita Aura. Salah Iya, lagi soalnya deh. tadi Naura, temanku tadi Naura gitu, sekarang Aura. Kayak semuanya tertulis di otak aku sama gitu. Ya maafkan ya. Jika kamu juga suka dengan obrolan ini, tinggalkan jejak ya teman Pro 2, atau bagi kalian juga yang pengen ngobrol-ngobrol, ada di on frame-nya kita nih di RRI Sumeneb, tepatnya di Pro 2, silakan kamu langsung DM di media sosial kami di RRI Official, RRI Sumeneb Official ya. Terus udah dulu ya. Terima kasih ya, terima kasih Naura ya. Ada yang ingin disampaikan kembali, boleh? Quotes aja kali ya. Boleh. Tidak ada kesuksesan jika tidak ada yang dikorbankan. Udah. Oke, terima kasih. Jadi kalau kamu pengen sukses harus berkorban, misalnya dari waktu, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Jangan takut capek ya. Siapa tuh yang remaja jompo? Ada kan remaja yang jompo katanya nggak bisa ini ya kan, remaja jompo dan lain. Aduh, jangan jadi itu ya. Ya udah, Duria Diansa pamit, Ria juga pamit. sampai jumpa lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Sehat selalu mentalmu, sehat selalu fisikmu. Sampai jumpa di Jaga Malam berikutnya.